Halo teman-teman, perkenalkan saya Sofia Zulfalaili dan saya Dewi Nur Aifa. Teman-teman di sini tahu nggak sih apa sih yang dimaksud dengan fotosintesis itu? Fotosintesis merupakan proses pembuatan energi yang diperlukan tumbuhan yang dibantu oleh cahaya matahari dan bahan lain seperti karbon dioksida, air, dan unsur hara. Lalu, bagaimana sih proses pembuatan dari fotosintesis tersebut? Nah, proses fotosintesis terjadi secara dua tahap. Yang pertama, tahap pada saat reaksi terang, dan yang kedua, tahap pada saat reaksi gelap. Tumbuhan melakukan fotosintesis melalui dua tahap. Yang pertama ada tahap pada reaksi terang dan yang kedua ada tahap pada reaksi gelap. Oke, yang pertama yaitu tahap pada reaksi terang. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tahap pada reaksi terang ini, perlu diketahui bahwa dalam tahap reaksi terang ini kalian harus mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan fotosistem. Yang mana fotosistem ini merupakan letak di mana klorofil itu melakukan fotosintesis. Nah, di dalam reaksi terang ini terdapat dua fotosistem. Yang pertama fotosistem dengan P700 atau yang dikenal dengan siklik, dan yang kedua yaitu fotosistem dengan P680 atau yang dikenal dengan fotosistem non-siklik. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai reaksi terang pada siklik. Nah, pada reaksi ini itu hanya melibatkan satu fotosistem saja, yaitu hanya melibatkan fotosistem dengan P700. Nah, pada reaksi ini itu foton atau cahaya sinar matahari itu akan masuk ke dalam fotosistem yang kemudian akan naik ke atas sehingga terjadi transfer elektron atau perpindahan klorofil, yang mana akan menyebabkan ADP itu diubah ke dalam bentuk ATP sehingga menghasilkan energi. Oke, selanjutnya yaitu fotosintesis pada non-siklik atau reaksi terang pada saat non-siklik. Nah, pada reaksi ini itu menggunakan dua fotosistem, yaitu fotosistem dengan P700 dan fotosistem dengan P680. Foton atau cahaya sinar matahari ini akan masuk ke dalam fotosistem 2 atau P680 yang kemudian akan dibawa naik ke atas sehingga terjadi pertukaran elektron atau perpindahan elektron yang mana akan menyebabkan ADP itu diubah ke dalam ATP. Nah, pada proses ini itu akan langsung ditransfer ke dalam fotosistem 1 atau P700 yang mana saat di fotosistem 1 ini akan menyebabkan NAD+ ditambah H+ itu diubah menjadi NADPH. Selain itu, pada reaksi non-siklik ini juga itu terdapat pembentukan oksigen yang mana dibentuk di dalam fotosistem P680 yang mana itu didapatkan dari pemecahan H2O itu diubah ke dalam 2H2O plus setengah O2 sehingga terbentuk oksigen. Nah, sekarang kita akan belajar tentang reaksi gelap. Mungkin kalian akan mengenal istilah reaksi gelap sebagai reaksi Kelvin. Hal itu dikarenakan reaksi ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Melvin Kelvin. Apa itu reaksi gelap? Reaksi gelap adalah reaksi pada fotosintesis yang berlangsung di dalam stroma dan tidak memerlukan cahaya matahari sebagai sumber energi. Lalu, dari manakah energi reaksi gelap? Pada pembahasan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang reaksi terang. Seperti yang kalian ketahui, reaksi terang menghasilkan NADPH, ATP, dan oksigen. Nah, ATP yang dihasilkan dari reaksi terang itulah yang nantinya menjadi sumber energi bagi reaksi gelap. Meskipun istilahnya gelap, reaksi ini tetap berlangsung di siang hari. Selain ATP, reaksi gelap juga membutuhkan senyawa lain yaitu NADPH dan CO2. Tahap dari reaksi gelap memiliki 3 tahap. 3 tahapan itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fiksasi CO2. Fiksasi artinya pengikatan. Jadi, tahap fiksasi ini diawali dengan pengikatan karbon dioksida dan senyawa ribulosa difosfat oleh enzim Rubisco. Pengikatan ini
akan mengakibatkan terbentuknya 6 atom karbon yang tidak stabil. Kemudian, molekul ini pecah menjadi 12 molekul asam fosfogliserat. Yang kedua adalah reduksi senyawa asam fosfogliserat. Tahap reduksi senyawa asam fosfogliserat, fosfat akan diterima PGA dari ATP. Hal itu mengakibatkan terbentuknya senyawa 1,3 bifosfogliserat. Lalu, senyawa 1,3 bifosfogliserat akan direduksi oleh NADPH menjadi senyawa fosfogliseraldehid 3P. Fosfogliseraldehid 3P yang terbentuk akan digunakan sebagai bahan baku glukosa dan pembentukan ribulosa bifosfat. Tahap yang ketiga merupakan tahap terakhir, yaitu regenerasi ribulosa bifosfat. Senyawa fosfogliseraldehid 3P yang menerima fosfat dari ATP akan diubah kembali menjadi ribulosa bifosfat. Untuk lebih jelasnya, simak bagan berikut ini. Baik, akan kakak jelaskan tentang bagan yang ada pada gambar tersebut. Yang pertama, 6 molekul ribulosa bifosfat memfiksasi 6 molekul CO2 dengan bantuan enzim Rubisco. Akibatnya, terbentuk 6 molekul dengan 6 atom C yang tidak stabil. Ke-6 molekul inilah kemudian pecah menjadi 12 molekul 3-fosfogliserat. Tahap selanjutnya, 12 molekul 3-fosfogliserat akan mendapatkan 12 gugus fosfat dari 12 ATP. Hal ini mengakibatkan terbentuknya 12 molekul 1,3 bifosfogliserat. Lalu, 12 molekul 1,3 bifosfogliserat akan menerima ion H+ dari NADPH, sehingga tereduksi menjadi 12 molekul fosfogliseraldehid 3P. Setelah menerima 6 gugus fosfat dari 6 ATP, 10 molekul fosfogliseraldehid 3P akan beregenerasi menjadi ribulosa bifosfat kembali. 2 molekul fosfogliseraldehid 3P lainnya saling bergabung untuk membentuk satu molekul glukosa atau biasa disebut dengan C6H12O6. Jelaslah bahwa hasil akhir dari reaksi gelap adalah glukosa. Nah, hari ini kalian sudah belajar tentang fotosintesis. Bagaimana? Sangat menyenangkan, bukan? Sekian penjelasan dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa belajar ya.